Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eli Hasriana Sitompul dengan NIM 0704201037. Saya dari kelas Biologi 2, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Syukriyah MSc selaku dosen pengampu pada mata kuliah struktur hewan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tuntas mengenai sistem respirasi. Adapun materi yang akan saya paparkan atau yang akan saya jelaskan, yang pertama yaitu pengertian sistem respirasi. Kemudian yang kedua, alat-alat respirasi pada manusia. Yang ketiga, sistem respirasi pada apes atau burung. Yang keempat, sistem respirasi pada ikan. Kemudian yang kelima, sistem respirasi pada cacing tanah. Dan yang terakhir yaitu kelainan dan penyakit dari sistem respirasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pembahasan yang pertama. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari sistem respirasi. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah mengetahui apa sih itu sistem respirasi? Respirasi adalah proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida organisme dengan lingkungannya. Istilah bernapas seringkali diartikan dengan respirasi, walaupun secara harfiah sebenarnya kedua istilah tersebut berbeda. Pernapasan atau breathing artinya menghirup dan menghembuskan napas. Oleh karena itu, bernapas diartikan sebagai proses memasukkan udara dari lingkungan luar ke dalam tubuh dan mengeluarkan udara sisa dari dalam tubuh ke lingkungan. Sementara respirasi atau respiration berarti suatu proses pembakaran atau oksidasi senyawa organik atau bahan makanan di dalam sel sehingga diperoleh energi. Energi yang dihasilkan dari respirasi sangat menunjang sekali untuk melakukan beberapa aktivitas. Misalnya, mengatur suhu tubuh, pergerakan, pertumbuhan, dan reproduksi. Oleh karena itu, kegiatan pernapasan dan respirasi sebenarnya saling berhubungan. Mutlak dibutuhkan oleh tubuh untuk mengoksidasi zat makanan atau karbohidrat, lemak, dan protein hingga menghasilkan yang namanya energi. Untuk pembahasan yang kedua yaitu alat-alat pernapasan pada manusia. Alat-alat pernapasan pada manusia ada 7. Yang pertama hidung, yang kedua faring atau tekak, yang ketiga laring atau pangkal tenggorokan, yang keempat trakea atau batang tenggorokan, yang kelima bronkus atau cabang batang tenggorokan, yang keenam bronchiolus atau cabang bronkus, dan yang terakhir yaitu pulmo atau paru-paru. Baik, untuk penjelasannya akan saya jelaskan di video selanjutnya. Baik, yang pertama yaitu hidung. Hidung merupakan bagian teratas dari alat pernapasan. Pada hidung terdapat rambut halus atau yang berfungsi menyaring udara yang masuk, selaput lendir atau melembabkan udara dan mengubah suhu udara agar sesuai dengan suhu tubuh. Saraf penciuman atau mendeteksi bau, lubang hidung kanan dan kiri dibatasi oleh sekat hidung. Rongga hidung berhubungan dengan rongga mulut. Rongga hidung dibedakan menjadi 3 daerah. Yang pertama yaitu vestibulum yaitu berada tepat di belakang lubang hidung. Permukaannya ditutupi jaringan epitel yang terdapat rambut dan kelenjar yang terdapat pada kulit. Kemudian yang kedua yaitu daerah ujung syaraf penciuman, yaitu berada di bagian atas rongga hidung. Kemudian yang terakhir daerah pernapasan, yaitu daerah terbesar dari rongga hidung di mana banyak menghasilkan lendir. Kemudian yang kedua yaitu tekak atau biasa disebut dengan faring. Faring ialah saluran yang panjangnya 12-14 cm. Tempat terjadinya persimpangan antara saluran pernapasan dengan saluran pencernaan. Di bawah tekak terdapat pangkal tenggorokan yang disebut dengan laring. Kemudian yang ketiga yaitu laring. Laring atau biasa disebut dengan pangkal tenggorokan. Laring ialah struktur kompleks berbentuk kerucut terbalik yang tersusun atas 9 tulang rawan dan sejumlah besar otot. Panjangnya sekitar 3-14 cm.
Tulang rawan yang terdapat pada pintu masuk laring disebut epiglotis. Epiglotis ialah suatu klep yang bertugas mengatur pergantian perjalanan udara pernapasan dan makanan pada persimpangan tersebut. Pada laring juga terdapat glotis dan pita suara. Ada beberapa otot yang mengatur ketegangan pita-pita suara sehingga bergetar dan timbul suara. Kemudian yang keempat yaitu trakea atau batang tenggorokan. Trakea merupakan pipa yang panjangnya kira-kira 11 cm dan terletak di depan esofagus. Dinding trakea terdiri atas 3 lapisan. Yang pertama, lapisan luar terdapat pada jaringan ikat. Kemudian yang kedua, lapisan tengah terdapat pada otot polos dan cincin tulang rawan. Yang ketiga, lapisan terdalam jaringan epitel bersilia yang menghasilkan lendir untuk menangkap benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Kemudian yang kelima yaitu bronkus. Bronkus ialah bagian yang menghubungkan paru-paru dengan trakea. Tiap bronkus terdiri dari lempengan tulang rawan dan dindingnya terdiri dari otot halus. Kemudian yang keenam yaitu bronchiolus. Bronchiolus merupakan cabang-cabang dari bronkus. Bronchiolus mempunyai saluran yang lebih kecil dan dinding yang lebih tipis daripada bronkus. Cincin tulang rawannya juga semakin tipis dan berubah menjadi sisik epitel. Kemudian yang terakhir yaitu alveolus. Alveolus merupakan saluran akhir dari alat pernapasan, di mana dindingnya itu tipis, lembab, dan berlekatan erat dengan kapiler darah. Pada alveolus ini terjadi pertukaran oksigen atau O2 dari udara bebas ke sel-sel darah dengan karbon dioksida atau CO2 dari sel-sel darah ke udara bebas. Kemudian yang selanjutnya, mekanisme pernapasan manusia. Dalam pernapasan terjadi 2 siklus, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Berdasarkan cara melakukan inspirasi dan ekspirasi serta tempat terjadinya, manusia dapat melakukan 2 mekanisme pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pada inspirasi pernapasan dada, pertama-tama diawali dengan berkontraksinya musculus intercostalis sehingga tulang rusuk terangkat. Keadaan ini menyebabkan terangkatnya tulang rusuk dan rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. Paru-paru mengembang menyebabkan tekanan udara rongga paru-paru menjadi lebih rendah dari tekanan udara luar. Dengan demikian, udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Kemudian proses ekspirasi pernapasan dada. Pertama-tama berlangsung saat musculus intercostalis berelaksasi sehingga tulang rusuk menyempit dan paru-paru mengecil. Paru-paru mengecil menyebabkan tekanan udara dalam rongga paru-paru menjadi lebih tinggi dari tekanan udara luar, sehingga udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya, proses inspirasi pernapasan perut. Pertama-tama diawali dengan berkontraksinya otot diafragma, sehingga diafragma yang semula melengkung berubah menjadi datar. Keadaan diafragma mendatar mengakibatkan rongga dada dan paru-paru mengembang. Kemudian tekanan udara yang rendah dalam paru-paru menyebabkan udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Kemudian proses ekspirasi pernapasan perut. Pertama-tama yaitu proses ekspirasi terjadi saat otot diafragma berelaksasi sehingga diafragma kembali melengkung. Keadaan melengkungnya diafragma mengakibatkan rongga dada dan paru-paru mengecil sehingga tekanan udara dalam paru-paru naik dan udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu sistem respirasi pada apes atau burung. Alat pernapasan yang terdapat pada burung diantaranya yang pertama, lubang hidung adalah gerbang yang paling depan yang menjadi keluar dan masuknya udara. Yang kedua yaitu celah tekak.
celah tekak ada di bagian faring serta menghubungkan trakea. Yang ketiga yaitu trakea. Bentuknya seperti pipa yang disusun oleh tulang rawan yang bentuknya seperti cincin. Di ujung trakea nantinya akan ada dua percabangan bifurkasi trakea, yaitu bronkus kanan dan kiri, yang lalu akan menghubungkan siring dan paru-paru. Yang keempat yaitu siring, atau biasa disebut dengan alat suara. Adalah alat suara yang ada pada bifurkasi trakea yang tersusun atas otot sternotrachealis dan otot siringalis. Fungsi dari otot sternotrachealis adalah menghubungkan tulang dada dengan trakea, sedangkan otot siringalis berfungsi yaitu untuk menghubungkan siring dengan dinding trakea dalam. Ketika lipatan yang ada pada selaput bagian siring bergetar, maka hal itu bisa menghasilkan suara. Yang kelima yaitu paru-paru. Paru-paru pada burung terdapat pada dada bagian dalam yang kemudian diselimuti oleh lapisan pleura. Paru-paru burung ini tersusun atas bronkus primer dengan mesobronchus yang saling berkaitan. Mesobronchus adalah bronchiolus yang paling besar, yang dimana mempunyai dua cabangnya, yaitu dua set bronkus sekunder anterior atau ventrobronchus dan bronkus sekunder posterior atau forceps bronchus. Kedua bronkus sekunder ini dihubungkan oleh parabronchus yang jumlahnya bisa sekitar 1000 buah dengan garis tengah, kurang lebih sekitar 0,5 mm. Paru-paru juga berkaitan dengan kantong udara. Kemudian, proses pernapasan pada burung. Proses pernapasan pada burung dibagi menjadi dua keadaan, yaitu saat burung sedang istirahat dan pada saat burung sedang terbang. Pernapasan saat istirahat terbagi menjadi dua mekanisme lagi, yaitu proses inspirasi dan proses ekspirasi. Yang pertama yaitu proses inspirasi. Terjadi saat tulang rusuk mengembang keluar sehingga rongga dada membesar. Tekanan udara dalam paru-paru mengecil dan udara luar masuk ke dalam paru-paru dan sebagian ke kantong-kantong udara posterior melalui hidung, celah tekak, trakea, siring, dan paru-paru, sehingga udara akan masuk ke dalam parabronchus, sehingga terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua, proses ekspirasi. Tulang rusuk mengempis ke dalam sehingga rongga dada mengecil. Tekanan udara dalam paru-paru meningkat, udara keluar dari paru-paru dan kantong udara. Saat udara melewati paru-paru akan terjadi difusi oksigen dan karbon dioksida lagi. Pernapasan saat terbang beda halnya ketika sedang istirahat. Ketika terbang, mekanisme mengembangnya rongga dada tak bisa dilakukan. Disinilah fungsi dari kantong udara pada pernapasan burung. Proses inspirasi, burung mengepakkan sayap atau terangkat sehingga kantong udara yang berada di antara tulang korakoid terjepit. Tetapi kantong udara yang terletak di bawah ketiak mengembang, sehingga udara masuk ke dalam kantong udara di bawah ketiak, maka terjadilah difusi oksigen dan karbon dioksida di dalam paru-paru. Yang kedua yaitu proses ekspirasi. Burung menurunkan sayap, kantong udara di bawah ketiak menjadi terjepit sehingga kantong udara di antara tulang korakoid mengembang. Sehingga terjadilah udara masuk ke kantong udara di antara tulang korakoid. Maka terjadilah difusi oksigen dan karbon dioksida. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu sistem respirasi pada ikan. Sistem respirasi pada ikan sangat berbeda dengan manusia, di mana ikan bernapas menggunakan insang. Insang adalah organ yang biasanya terletak di samping badan ikan. Sistem pernapasan ikan bernapas menggunakan insang dari mulutnya. Itulah alasan kenapa ikan selalu membuka
dan menutup mulutnya yang bertujuan untuk proses inspirasi atau udara masuk ke dalam tubuh dan ekspirasi atau udara keluar dari dalam tubuh. Oksigen yang dibawa bersama air kemudian dialirkan menuju insang. Saat melakukan pernapasan, tutup insang juga membuka dan menutup. Pada fase inspirasi, mulut membuka yang membawa air masuk ke dalam mulut. Tutup insang akan menutup. Oksigen akan diserap oleh kapiler-kapiler darah pada lembaran-lembaran tipis insang. Kemudian, kapiler-kapiler darah tersebut mengangkut oksigen yang dibawa menuju jaringan-jaringan yang membutuhkan. Sebaliknya, pada fase ekspirasi, karbon dioksida yang dibawa darah dari jaringan akan bermuara pada insang dan keluar dari tubuh. Ikan yang hidup di tempat yang berlumpur mempunyai sistem pernapasan yang sedikit berbeda dengan ikan lainnya, yaitu adanya labirin yang dapat memperluas insang berbentuk lipatan berongga yang tidak teratur. Labirin berfungsi menyimpan cadangan oksigen sehingga ikan dapat bertahan hidup, walaupun dalam kondisi kekurangan oksigen. Contoh ikan yang memiliki labirin adalah pada ikan lele dan ikan gabus. Selain berfungsi sebagai alat pernapasan, insang juga berfungsi sebagai alat ekskresi garam-garam, penyaring makanan, alat pertukaran ion, dan osmoregulator. Osmoregulator adalah proses mengatur konsentrasi cairan dan menyeimbangkan pemasukan serta pengeluaran cairan tubuh. Proses osmoregulator diperlukan karena perbedaan konsentrasi cairan tubuh dengan lingkungan sekitar. Jika sel menerima terlalu banyak air, membuat sel dapat meletus. Begitu juga sebaliknya. Jika sel mendapatkan sedikit air, maka akan mengerut dan mati. Dan ternyata teman-teman, insang juga memiliki bagian-bagian, di mana pada insang terdapat 7 bagian. Insang merupakan organ yang rumit dan memiliki banyak bagian. Yang pertama yaitu operculum, yang berfungsi melindungi bagian kepala dan mengatur mekanisme aliran air sewaktu bernapas. Yang kedua yaitu membran branchiostega, ialah katup pada waktu air masuk ke rongga mulut. Yang ketiga yaitu lengkung insang atau arcus branchialis, yaitu tempat melekatnya tulang tapis insang. Terdapat banyak pembuluh darah dan pembuluh saraf. Yang keempat yaitu tulang tapis insang, yang berfungsi mencegah organisme makanan melalui celah insang. Yang kelima yaitu lembaran insang, yaitu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang keenam filamen insang, dan yang terakhir yaitu tapis insang, di mana yang berfungsi menjaga agar tidak ada benda asing yang masuk ke dalam rongga insang. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu sistem respirasi pada cacing tanah. Sistem respirasi pada cacing tanah pada hakikatnya cacing atau permes tidak memiliki alat pernapasan atau respirasi khususnya seperti hidung atau paru-paru. Jadi, mereka tidak bernapas melalui proses inspirasi dan ekspirasi seperti manusia. Cacing tanah bernapas melalui permukaan kulitnya. Di permukaan kulit cacing tanah terdapat banyak sekali pembuluh darah dan menghasilkan lendir. Kondisi kulit yang selalu lembab inilah yang membuat proses penyerapan oksigen berlangsung dengan lebih baik. Oksigen yang diserap melalui kulit akan langsung diikat oleh hemoglobin yang terkandung dalam darah cacing
untuk diedarkan ke seluruh tubuhnya. Gas hasil respirasi yaitu karbon dioksida dikeluarkan kembali juga melalui permukaan kulit. Karena respirasi cacing dilakukan melalui permukaan kulitnya atau integumen, maka respirasi cacing disebut respirasi integumenter. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu sistem respirasi pada katak. Pada katak, oksigen berdifusi lewat selaput rongga mulut, kulit, dan paru-paru. Kecuali pada fase beruduk, bernapas dengan insang karena hidupnya di air. Selaput rongga mulut dapat berfungsi sebagai alat pernapasan karena tipis dan banyak terdapat kapiler yang bermuara di tempat itu. Pada saat terjadi gerakan, rongga mulut dan paring, lubang hidung terbuka dan glotis tertutup sehingga udara berada di rongga mulut dan berdifusi masuk melalui selaput rongga mulut yang tipis. Selain bernapas dengan selaput rongga mulut, katak bernapas pula dengan kulit. Ini dimungkinkan karena kulitnya selalu dalam keadaan basah dan mengandung banyak kapiler sehingga gas pernapasan mudah berdifusi. Oksigen yang masuk lewat kulit akan melewati vena kulit atau biasa disebut vena cutanea, kemudian dibawa ke jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sebaliknya, karbon dioksida dari jaringan akan dibawa ke jantung. Dari jantung dipompa ke kulit dan paru-paru lewat arteri kulit paru-paru atau disebut arteri pulmokutanea. Dengan demikian, pertukaran oksigen dan karbon dioksida dapat terjadi di kulit. Selain bernapas dengan selaput rongga mulut dan kulit, ternyata katak juga dapat bernapas dengan paru-paru, walaupun paru-parunya belum sebaik paru-paru hewan mamalia. Katak mempunyai sepasang paru-paru yang berbentuk gelembung tempat bermuaranya kapiler darah. Permukaan paru-paru diperbesar oleh adanya bentuk-bentuk seperti kantung sehingga gas pernapasan dapat berdifusi. Paru-paru dengan rongga mulut dihubungkan oleh bronkus yang pendek. Setelah itu, koane menutup dan otot rahang bawah dan otot geniohyoideus berkontraksi sehingga rongga mulut mengecil. Mengecilnya rongga mulut mendorong oksigen masuk ke paru-paru lewat celah-celah. Dalam paru-paru terjadi pertukaran gas. Oksigen diikat oleh darah yang berada dalam kapiler dinding paru-paru dan sebaliknya, karbon dioksida dilepaskan ke lingkungan. Mekanisme ekspirasi adalah sebagai berikut. Otot-otot perut dan sternohyoideus berkontraksi sehingga udara dalam paru-paru tertekan keluar dan masuk ke dalam rongga mulut. Celah tekak menutup dan sebaliknya koane membuka. Bersamaan dengan itu, otot rahang bawah berkontraksi yang juga diikuti dengan berkontraksinya geniohyoideus sehingga rongga mulut mengecil. Dengan mengecilnya rongga mulut, maka udara yang kaya karbon dioksida keluar. Katak merupakan hewan amfibi yang juga dapat bernapas melalui paru-paru. Bentuknya berupa lipatan alveoli yang berfungsi sebagai alat pernapasan pada katak. Paru-paru dan kulit merupakan alat pernapasan utama bagi katak, seperti yang kita tahu bahwa insang merupakan alat pernapasan ikan di dalam air. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan atau apa yang saya jelaskan bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada terdapat suatu kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.